Nurul Amalia menambahkan, pondok pesantren paling banyak pemilihnya untuk dibentuk TPS lokasi khusus, yaitu ada di Lirboyo Kediri, dengan jumlah pemilih mencapai 15.000 orang. Kedua, pondok pesantren Temboro Magetan, dan ketiga di salah satu ponpes di Situbondo. Dari Surabaya, Masrul Fajrin melaporkan. Demikian program Pilihan Rakyat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Oki Satrial, selamat sore. Sampai jumpa. Apa? Tidak. Kebetulan saya belum tahu pasti bulannya bulan berapa, tanggal berapa. Sejauh ini belum tahu. Kalau nggak salah tahun 2024. Just on that wet touch, Franco Morvedani in the front row seat. We're going to see he's touched the white line and he's gone way off track. See what's happened to Paul. He's touched the white line and he's gone way off track. Is he going to go inside the east? Selamat datang di tanah bumi Gora Nusa Tenggara Barat, di mana aspal Mandalika ini menjadi etalase Nusantara. Di Provinsi Seribu Masjid ini, pariwisata adalah sektor utama penggerak ekonomi. Nusa Tenggara Barat adalah provinsi dengan 2 pulau besar, yakni Lombok dan Sumbawa. Catatan Komisi Pemilihan Umum menyebutkan ada 3,7 juta lebih suara masyarakat yang akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Siapa yang tak kenal dengan Mandalika, kawasan di Nusa Tenggara Barat yang sempat menyedot perhatian dunia dengan balapan motor kelas dunianya. Dan tidak hanya itu saja, Mandalika juga menjadi salah satu kawasan super prioritas yang sedang serius digarap oleh pemerintah menjadi satu dari 10 Bali baru di Indonesia. Suksesnya pariwisata di Indonesia tidak lepas dari proses politik 5 tahunan yang menuntut kontribusi dari semua pihak, termasuk pemuda. Selain menyukseskan kawasan wisata super prioritas, pemuda juga punya tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa. Inilah Sambang Suara, wadah kami menghimpun dan menyuarakan publik tentang geliat politik yang sedang berproses. Dari Bumi Gora, saya Dewinta Kelola mendatangi dan mendengar suara Anda untuk Pesta Demokrasi 2024.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membangun kawasan ekonomi khusus Mandalika. Satu dari 10 destinasi pariwisata yang disiapkan untuk menjadi Bali baru demi lapangan kerja baru dan kesejahteraan masyarakat. Mimpi itu harus diawali dengan sebuah langkah besar, di antaranya melalui penyerahan amanah rakyat pada figur yang tepat. Nah, kurang tahu juga. Wali kota, presiden, sama DPR kali ya. Pemilihan anggota dewan, wali kota, gubernur, presiden. Di Kampung Adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, saya tidak hanya mengagumi kealokan kampung yang terjaga, tapi juga mendengar suara berbeda pemilih pemula di dalam pesta demokrasi. Kakak Pur tahu nanti tahun 2024 mau ada pemilu juga? Mau ada pemilu. Tahu. Pemilu apa aja nanti 2024 tahu apa aja? 2024 pemilu apa doang pilihan presiden, caleg. Tidak tahu. Iya. Tahu dia. Berarti sosialisasi dari KPU ke sini Saat ini masih belum. masih belum, Iya. belum sama sekali. Belum sama sekali. Apa mungkin pendekatan dengan pihak desa adatnya setempat, kepala desanya mungkin kerjasamanya dengan kepala desa dari KPU belum ada juga yang Setahu saya saat ini masih belum saat ini. masih belum Iya. sampai saat ini. Karena nggak ada irigasi untuk mengairi sawah. Ini lagi ada yang tenun Tenun, juga. ya. Oke, kita mampir sebentar. Silakan. Permisi. Dengan kakak siapa ini? Yanti. Yanti. Iya, Emang kegiatan sehari-harinya kayak gini? iya menenun. Menenun. Iya. Udah umur berapa sekarang kakak? 19. 19. Iya. Tahu nanti 2024 mau ada pemilu juga? Ada dengar di TV. Di TV dengar. Iya, di TV. Pemilu apa aja tahu? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu ya. Kalau penyelenggara pemilunya tahu siapa? Tahu. Yang mengadakan pemilu itu tahu siapa? Kurangan kalau soal ya. Belum tahu juga. Karena nenun aja kalau kita perempuan soalnya. Perjalanan saya di Kampung Adat Sade, Lombok Tengah mengungkap fakta bahwa para pemilik hak suara masih dilanda banyak kebingungan. Minyak, beras naik semua. Iya. Sebuah pekerjaan rumah yang harus dijawab oleh penyelenggara pemilu untuk menghapus ketidaktahuan dan ketidakmengertian atas proses yang sedang bergulir sambut pemilu 2024. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got somebody. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya. Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu untuk dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya. Sebagai tokoh dan bapak pencaksilat dunia yang membentuk PBC. Saksikan Bincang Olahraga hanya di kanal digital TVRI Sport. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI.
senang dah. Kita juga bisa memilih pemimpin yang kita rasa baik untuk kita gitu. Ya kayak biasa aja gitu. Nusa Tenggara Barat hidup rukun dalam perbedaan dan keragaman dalam wadah Nusantara sebagai perekat persatuan. Masyarakat Sasak sebagai suku asli Lombok berdampingan dengan suku Samawa dan Bojo yang mayoritas berada di Pulau Sumbawa. Mereka juga hidup berdampingan dan rukun dengan beragam suku pendatang lainnya seperti Bali dan Jawa. Untuk lebih mengenal karakteristik masyarakat NTB dalam menghadapi pemilu 2024, saya sudah janjian dengan pengamat politik yang juga pengajar di Universitas Islam Negeri Mataram. Pak Nasar, kalau di sini kan Lombok ini dijadikan sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus oleh pemerintah ya. Segi pariwisatanya, pantainya yang begitu indah, kemudian belakangan juga ada sirkuit Mandalika yang begitu heboh begitu ya Pak. Nah kalau dari segi karakteristik sosial masyarakat di sini seperti apa Pak? Masyarakat Sasak ya, masyarakat Lombok secara umum masyarakat yang santun, masyarakat yang sangat familiar, tingkat keakrabannya itu dan kekerabatannya itu sangat kuat. Itu barangkali yang membedakan dengan masyarakat di daerah-daerah yang lain. Hampir antara satu kampung dengan kampung yang lain atau desa yang satu dengan desa yang lain itu mesti saling kenal. Meski hidup rukun dalam kebinekaan, masyarakat Nusa Tenggara Barat masih perlu pendidikan politik yang bermartabat. Politik identitas bukan... Fenomena politik identitas harus dikesampingkan karena berpotensi mencederai nilai dan semangat persatuan. Bagi pemilih pemula, persoalan yang dihadapi lain lagi karena gempuran informasi yang deras di media sosial. Kemampuan untuk menyaring konten juga harus menjadi atensi karena generasi milenial kerap kali dihadapkan pada informasi hoax yang bertebaran di lini masa. Kaum milenial ini petanya berubah lagi ya, petanya berbeda lagi. Kalau kita berbicara kelompok milenial, kenapa saya mengatakan berubah lagi petanya? Karena anak-anak milenial itu sangat dipengaruhi dan sangat memiliki ketergantungan terhadap media sosial. Maka siapa yang banyak menerima informasi melalui media sosial, maka dia akan banyak terpengaruhi oleh faktor yang mempengaruhinya itu. Isu-isu yang dia baca, isu yang disuguhkan, ya, yang dia baca. Kadang itu sedihnya kita, mereka tidak menganalisa, dia langsung telan mentah-mentah. Apalagi di media sosial kan banyak juga berita bohong atau hoax yang beredar di sana ya Pak. Itu persoalannya, itu persoalannya. Karena kita tidak memiliki kekuatan literasi media, sehingga kita tidak memiliki kemampuan, ya. Anak-anak milenial kita itu tidak memiliki kemampuan membedakan mana berita hoax dengan tidak hoax. Yang faktanya yang gitu fakta real. Jadi dalam hal ini menggunakan media sosial juga sangat berpengaruh begitu Pak Nasar dalam hal mempengaruhi milenial untuk menentukan ataupun menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi politik. Lantas pendidikan politik seperti apa yang seharusnya diberikan kepada milenial ini untuk menggembleng mereka? Ini barangkali yang perlu kita berikan gambaran dan pemahaman kepada mereka. Apa sih fungsi politik? Apa makna politik? Politik yang sedang kita jalankan ini seperti apa? Demokrasi itu seperti apa? Nah, sehingga kita tetap optimis bahwa demokrasi di negara kita, di Indonesia secara umum, dan demokrasi di NTB tetap memiliki masa depan. Karena ini kekhawatiran
bahwa seolah-olah demokrasi itu bukan jalan yang terbaik. Nah, ini dicekoki oleh cara pandang yang berbeda dengan fakta. Maka kita juga harus banyak memberikan literasi demokrasi kepada pendidikan politik kepada kelompok-kelompok milenial ini. Dan diharapkan bahwa bagi setiap kaum milenial yang ada di NTB khususnya, mari gunakan hak pilih dengan bijak, menilai berbagai informasi yang diterima, mana yang hoax, mana yang fakta, supaya dengan rasional kita akan menentukan hak pilih kita, karena satu suara Anda sangat penting untuk menentukan masa depan NTB juga Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak Nazar. Terima kasih Mbak. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, karena sehat itu asli. Film spesial memperingati Hari Anak Nasional, memenangkan 24 penghargaan dari berbagai festival film internasional. Cerita perjalanan seorang anak yang memperjuangkan hak untuk hidup dan pendidikan, dan tetap tegar di tengah himpitan diskriminasi lingkungan sekitar. Rio The Survivor, Minggu 23 Juli 2023, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kalau berbicara yang sekarang, Dewan itu bukti. Menurut saya seharusnya bukti, tapi yang kita lihat janji. Ya namanya juga manusia ya, ada janji, ada yang bukti. Sekolah dapat menjadi wadah pembelajaran pendidikan politik meski bukan politik praktis. Setidaknya para calon pemilih muda sudah dikenalkan dengan proses dan semangat sistem pemilu dalam skala kecil lingkup OSIS. Saya berkesempatan mengunjungi Madrasah Unggulan Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram yang sudah menerapkan sistem pemilu dalam pemilihan ketua OSIS. Kebijakan ini merupakan upaya dalam memberikan pendidikan politik sejak dini kepada siswa yang merupakan bagian utama dari pemilih muda. Assalamualaikum. Hai, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, selamat datang. Gimana kabar Mbak? Sehat Pak. Kita berbicara sedikit ya tentang anak muda, pemilih muda penentu masa depan bangsa. Kalau di Madrasah Aliyah 2 ini sendiri, saat ini seperti apa Pak pendidikan politik yang diberikan kepada anak-anak? Jadi kalau kita berbicara pemilih muda, kita sebagai lembaga satuan pendidikan ya harus mempersiapkan anak-anak. Dalam hal ini jelas persiapannya dalam bentuk bagaimana konten-konten pembelajaran itu harus mengarah ke arah sana Mbak. Yang kedua, kita juga berusaha mengaplikasikan apa yang didapatkan di kelas dengan di lapangan. Salah satunya bentuk yang kita lakukan di Mandua Mataram adalah di dalam pemilihan Presiden Orsima. Itu hanya di Mandua Mataram saja atau seluruh Jadi kita coba ya semua, kalau Orsima harus dimiliki. Tetapi kita khususnya sebagai madrasah percontohan, proses
pemilihan Orsiume itu kita mengadopsi sistem bagaimana pemilihan presiden dan legislatif. Luar biasa. Jadi sudah seperti pemilu pada umumnya. Jadi kita alhamdulillah ada kolaborasi dengan KPU. Itu sistemnya seperti apa Pak? Mekanisme Jadi kita untuk pemilihannya? Pelajari bagaimana sistem legislatif dan presiden. Tahapan-tahapannya itu dari sisi pencalonan. Setelah ada pencalonan, terus ada administrasinya. Setelah itu nanti ada tahapan-tahapan presentasinya, wawancaranya, terus nanti dia kampanye, sampai nanti pada akhirnya pemilihan. Lantas kenapa ini menjadi penting untuk didorong bagi para siswa? Saya kira ini tugas kita sebagai pendidik itu kan ada teori yang didapatkan anak. Itu bagaimana teori-teori yang sudah didapatkan tentang pemilihan segala macam itu sudah saatnya diaplikasikan berkaitan dengan konsep kurikulum Merdeka Belajar. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di kelas tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat outdoor. Sistem pemilu yang diterapkan di madrasah unggulan di Nusa Tenggara Barat ini harapannya mampu membangun jiwa kritis dan terbuka dalam perbedaan. Assalamualaikum teman-teman. Ini lagi pada ngapain nih? Sorry ya ganggu ya. Lagi rapat kan? Oh lagi rapat. Ceritain dong gimana sih pengalaman kalian presiden dan wakil presiden ini ketika pemilihan kemarin, gimana sih? Rasa tegang pasti ada. Tegang pasti. Karena kita tidak tahu siapa yang bakal naik. Kita ikhtiar, tawakal saja seperti itu. Itu sudah melewati banyak tahap. Kita juga bekerja sama dengan KPU Provinsi NTB. Jadi sudah pasti terjamin kerahasiaan dan kebenaran informasi tersebut. Jadi penilaiannya objektif ya, siapa yang terpilih itu nggak ada pihak internal dari sekolah yang terlibat ya. Tapi respon orang tua gimana waktu itu ketika pencalonan? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Orang tua dari masing-masing calon sangat mendukung karena tentunya ini dapat melatih kepercayaan diri, melatih cara bagi waktu, jadi tentu saja didukung karena hal positif. Kontestasi politik dalam skala OSIS dapat menjadi sebuah proses demokrasi peserta didik yang sebagian di antara mereka telah memiliki hak politik dalam kontestasi lebih besar lagi, yakni pemilu 2024. Untuk pas Prismada yang kemarin tuh kayak kita tuh udah kayak benar-benar jadi menteri gitu, jadi pengen langsung benar-benar terjun langsung masuk ke dunia politik. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Menurut saya pemimpin itu sosok yang bisa diandalkan oleh masyarakat. Bijaksana dan kritis. Pemimpin yang bisa mengkoordinir dan bisa menaungi setiap anggotanya atau bawahannya. Kayak cool gitu. Pemimpin tuh kayak yang paling depan dah. Dia maksudnya dengan mendengar keluhan suara rakyatnya.
Membangun kesadaran masyarakat dalam menyukseskan pemilu 2024 tentu tidak lepas dari peranan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Para pemilih muda tidak hanya sebagai objek, tetapi juga menjadi subjek yang berperan secara langsung dalam kontestasi dengan menjadi agen sosialisasi pemilu. Selain sosialisasi dan pendampingan di berbagai lembaga pendidikan ataupun juga universitas, upaya sosialisasi dan pendekatan apalagi yang dilakukan oleh KPU terutama kepada kalangan anak muda ini? Kalau di pemilu 2014 itu kan ada sosialisasi kita untuk segmen per segmen ya. Ada segmen anak jalanan, ada segmen misalnya anak nelayan. Kita banyak bekerja sama dengan ormas, dengan NGO yang biasa menangani misalnya dengan yang kaitan dengan TKW gitu kan di Indonesia, di NTB ini kan banyak juga. Ya, betul. Kalau terkait dengan media sosial sekarang yang semakin terbuka, aksesnya siapa saja bisa masuk ke sana, ada informasi yang fakta tapi ada juga yang hoax. Nah, kalau dari KPU sendiri apakah ada menggandeng dari pihak influencer misalnya? Kita di Pilkada juga sempat ada ide ke sana. Cuman kita agak hati-hati karena YouTuber ini kadang-kadang kita nggak tahu dia punya afiliasi atau tidak dengan partai politik, dengan apa, dan sehingga kita juga harus hati-hati di sini, ekstra hati-hati karena kita salah mensosialisasikan, apalagi mungkin pernah jadi anggota parpol gitu kan. Nah ini juga, tapi ke depan insya Allah di 2024 ini kita juga ingin menggandeng, tapi tentu kita seleksi dulu. Oke, kalau dilihat dari pemilu-pemilu sebelumnya di NTB ini kabarnya ada pendekatan-pendekatan juga yang dilakukan ke pemilih muda. Kita kemarin pemilu RAN, karena kita sadar dan ajang bahwa seperti itu, ya? Pemilu itu harus melibatkan banyak orang, banyak segmen. Kemudian kita juga ada konser musik dulu. Salah satu penyanyi ibu kota juga kita hadirkan. Berbagai juga aspek ya, anak muda juga. Jadi pemilu itu tidak menyeramkan. Pemilu namanya itu, pesta, harusnya happy. Kita ingin mendorong bahwa ini pesta. Kalau pesta ya kita happy saja. Betul. Apalagi 14 Februari hari kasih sayang. Betul. Di samping hari kasih sayang juga hari kasih suara. Hari kasih suara, betul. Dan nanti juga Pesta Demokrasi Pemilu 2024 bukan saja ajang menentukan pemenang. Lebih dari itu, Pemilu 2024 adalah momentum setiap elemen bangsa menyerahkan sebagian cita-cita dan mimpi Indonesia 5 tahun setelahnya. Dari total 190 juta daftar pemilih tetap atau DPT nasional, ada sekitar 107 juta pemilih muda yang akan menyalurkan hak suaranya atau sekitar 53 hingga 55% dari total jumlah pemilih. Maka memberi kesan yang tak terlupakan tentang demokrasi yang mengesankan sudah menjadi kewajiban agar Indonesia kian membaik di masa depan. pemuda bukan hanya sekedar pelengkap dalam suatu kontestasi politik, namun mereka adalah kelompok yang ikut menentukan dan mempengaruhi hasil dari kontestasi itu sendiri. Kini tinggal bagaimana caranya kita menggugah mereka untuk ikut terlibat dan berpartisipasi langsung dalam pesta demokrasi yang akan kita hadapi bersama di tahun 2024 nanti. Dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, saya Dewinta Kelola. Terima kasih, sampai jumpa.